Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di 4 aplikasi pinjaman online terbesar di Indonesia saat ini. Yaitu ada Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, lalu ShopeePay atau Shopee S Pinjam, teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus bahas dulu ya teman-teman, 4 aplikasi ini apakah aplikasi legal atau ilegal dulu. Nah, yang jelas 4 aplikasi ini adalah 4 aplikasi yang sudah legal atau resmi terdaftar di OJK. Ya, teman-teman, saya sudah pernah jelaskan tentang Akulaku, Kredivo, SPayLater, dan lain sebagainya. Kenapa kok nggak ada di list daftar pinjaman online di OJK? Nah, itu saya sudah pernah jelaskan ya. Tapi mereka ini sudah dipastikan 100% bahwa mereka sudah legal dan resmi di OJK. Nah, sekarang kalau misalnya pinjol legal dan resmi di OJK, apa saja sih resiko yang bisa kalian terima jika kalian terlambat bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online ini? Ya, mungkin Akulaku, Kredivo, kemudian SPayLater termasuk aplikasi PayLater ya, bukan pinjaman online. Tapi di situ dia ada fitur pinjaman tunai yang ini artinya mereka juga sebagai pinjaman online, teman-teman. Nah, resiko yang pertama yang mungkin harus kalian waspadai dan ini adalah resiko terberat adalah kalian akan di blacklist di BI Checking atau slik OJK kalian buruk, teman-teman. Ini sudah bukan rahasia umum lagi dan sudah banyak yang tahu tentang masalah blacklist BI Checking atau slik OJK ini. Jadi ini sebenarnya satu-satunya resiko yang terberat. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian terlambat, misal kalian didatengin DC ke rumah kalian, didatengin DC ke kantor kalian, sebenarnya itu bukan hal yang menakutkan, tapi memang harus kita hadapi. Dan di situ resikonya menurut saya bukan terlalu berat. Kenapa? Karena kalian sebenarnya punya kekuatan hukum sendiri dan DC pinjol mempunyai batasan-batasan tersendiri. Nah, sebelumnya saya juga pernah membahas ya batasan-batasan dari DC itu apa, dan saya juga pernah sharing di video atau di channel ini tentang bagaimana cara menghadapi debt collector ke rumah, yaitu tentang pasal-pasal secara hukum yang bisa kalian lempar balik kepada DC-nya jika mereka melanggar undang-undang tersebut, teman-teman. Jadi contoh mungkin DC-nya akan meneror kalian, menelpon kalian, memaki kalian, menghina kalian. Nah, kalian bisa kenakan pasal UU ITE. Nah, pasalnya berapa, ayat berapa, saya sudah pernah share ya teman-teman di channel ini. Kalian bisa cari aja pasal-pasal yang memberatkan DC pinjol atau cara menghadapi DC pinjol tersebut, teman-teman. Clear ya, masalah DC kalian nggak usah takut, kalian nggak usah bingung kapan didatengin dan lain sebagainya. Hadapi aja teman-teman. DC itu nggak segalak atau sekejam yang kalian kira ya. Ini DC yang datang ke rumah kalian ya teman-teman. Kalau DC yang via telepon, WA dan lain sebagainya ya itu kita nggak bisa menyalahkan lah ya. Itu ya mungkin aja itu SOP mereka memaki kita, mengancam kita datang ke rumah dan lain sebagainya. Padahal coba deh lihat di beberapa video di kolom komentar, banyak kok yang bercerita ternyata DC-nya baik, ternyata DC-nya nggak seperti yang dia kira, ternyata DC-nya juga ramah juga dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi intinya kalau kalian kooperatif, kalian tidak saling menghina, kalian tidak ada kekerasan dan lain sebagainya, ya intinya baik-baik saja. DC hanya berkeluh kesah dan meminta kalian untuk membayar. Intinya banyak kok DC lapangan itu sebagai orang biasa yang memang butuh pekerjaan dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai debt collector, teman-teman. Ya ini kita nggak bisa menyalahkan ya, namanya orang bekerja, kalian pun juga bekerja untuk mencari tambahan uang dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. DC itu bukan hal atau resiko terbesar jika gagal bayar di Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, dan SPayLater atau Shopee Pinjam, teman-teman. Nah, sekarang apakah dari semua pinjol ini pasti didatengin oleh DC? Jawabannya dari ketiga pinjol pasti didatengin. Nah, untuk masalah SPayLater dan ShopeePay Pinjam, nah ini masih ada kemungkinan kalian nggak didatengin jika kalian berada di lokasinya itu jauh banget dari Jabodetabek ya teman-teman. Tapi ini juga tergantung dari nominal pinjaman kalian. Nah, kalau kalian udah 10 juta ke atas, ya tetap pasti bakal ada kemungkinan DC datang, teman-teman ya. Tapi jika kalian masih di bawah itu, kalian jauh lokasinya, nah ini kemungkinan kecil kalian bakal didatengin dari debt collector Shopee PayLater-nya. Nah, lalu selanjutnya apa bang resikonya? Nah, selanjutnya misal kalian diancam bahwa akan dimasukkan ke jalur hukum, akan diancam untuk dibawa ke jalur hukum, kantor polisi dan lain sebagainya. Nah, ini hoax ya teman-teman. Kalian jangan percaya dan kalian jangan takut. Ini adalah kerjaan DC-DC atau mungkin ya biasa orang menyebutnya adalah desk
kolektor ya. Kalau misalnya DC lapangan itu field kolektor, kalau misalnya yang menagih kalian lewat telepon WA itu desk kolektor. Nah, ini biasanya memang agak sedikit kasar dan memang agak sedikit menghina karena ini bertujuan agar kalian bisa segera membayar hutang kalian. Nah, ini makanya kalian nggak perlu pusing-pusing dan nggak perlu mikirin apa kata-kata mereka, teman-teman. Kalian fokus aja untuk mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya, gitu ya. Nah, sekarang Bang, kalau misalnya kalian terganggu, apakah boleh kita memblokir nomor WA-nya? Jawabannya 100% boleh, itu hak kalian, teman-teman. Nggak ada unsur pidana yang bisa menjerat kalian hanya karena kalian memblokir WA tersebut atau nomor HP dari DC-DC tersebut, teman-teman. Ya, kalau mereka bilang bahwa kalian melakukan penggelapan, bahwa kalian mau kabur dan lain sebagainya, itu bohong ya, teman-teman. Ini kalian akadnya sudah pinjam meminjam ya. Jadi akadnya adalah hutang piutang, teman-teman. Bukan masalah kalian bawa kabur dan lain sebagainya. Ini hanya untuk menakut-nakuti kalian biar kalian agak takut dan bisa segera membayar hutang kalian. Nah, ini karena pergeseran informasi yang cukup akurat dan cukup lumayan tersebar ya, teman-teman. Kenapa? Kalau zaman dulu orang-orang awam itu nggak ngerti nih masalah hukum dan lain sebagainya. Begitu ditakut-takuti, dituduh penggelapan uang lah, apalah, itu sudah ketakutan. Tapi kalau zaman sekarang sudah mulai ngerti sedikit-sedikit tentang hukum, bahwa tidak bisa dipidana hanya karena hutang piutang. Makanya dia sampai ada kata-kata seperti dituduh penggelapan, membawa kabur dan lain sebagainya. Yaitu karena orang sudah pada tahu hukum hutang piutang adalah hukum perdata dan bukan hukum pidana. Nah, selanjutnya untuk masalah bunga, teman-teman. Nah, kalau masalah bunga ya ini sudah wajar ya. Kalian telat, kalian bakal kena denda dan kena bunga yang ujung-ujungnya total kalian ini bakal menjadi sangat besar, teman-teman. Tapi sebesar-besarnya karena mereka ini adalah pinjol legal ya, kalian nggak bakal melebihi dari 100% pinjaman pokok kalian. Nah, Bang, pinjaman pokok ini maksudnya apa sih? Pinjaman pokok adalah pinjaman yang kalian ajukan ya, teman-teman, dan yang dicairkan ya. Berbeda dengan bunga dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya total pinjaman online itu kan ada bunga, denda, pinjaman pokok kalian. Nah, itu di total itu adalah pinjaman online kalian. Nah, namun pinjaman pokok adalah apa yang kalian ajukan dan itu di ACC dan itu diterima, itu adalah pinjaman pokok kalian. Nah, itu ya, maksimal misal kalian terima 100.000 ya, dendanya maksimal 100.000, nggak bakal bisa lebih dari itu. Kecuali mungkin ada biaya admin bulanan dan lain sebagainya, itu di luar dari itu ya, teman-teman. Nah, resiko selanjutnya, ini sebenarnya resiko yang memang sebenarnya tidak ada, harusnya tidak ada gitu ya, teman-teman. Rekan-rekan terdekat kita atau mungkin orang-orang yang ada di kontak HP kita dihubungi oleh DC-nya dan ini akan membuat kita malu. Nah, ini sebenarnya melanggar aturan ya, teman-teman. Jadi OJK itu melarang DC atau bagian penagihan dari suatu aplikasi pinjaman online menagih ke teman-teman kita atau kontak-kontak kita yang memang tidak ada hubungannya dengan kita dan tidak mengetahui masalah hutang piutang kita. Kalau menghubungi kontak darurat, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau menghubungi sampai kontak-kontak atau teman Facebook, teman Instagram dan lain sebagainya, itu mereka sebenarnya sudah melanggar aturan. Nah, kalian tinggal ancam balik aja bakal melaporkan kejadian ini atau melaporkan tindakan seperti ini yang akan merugikan dan memalukan kalian. Dan ini kalau secara pidana ya, teman-teman, ini masuk ke ranah UU ITE di mana pencemaran nama baik. Gitu ya, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.